Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tresnanda Naila Priatining Tias dengan NPM 23030230015. Saya adalah mahasiswa Universitas Pajajaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Perikanan Laut Tropis. Saya di sini adalah mahasiswa angkatan 2023 dengan semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis dan upaya konservasi terumbu karang di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Video kali ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah konservasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah konservasi, yaitu Bapak Pringgo Dwi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konservasi, yaitu Bapak Pringgo Kusuma Dwi Nuryadi, SPI MSI, dan Ibu Lady Sri Ayu Wijayanti, SPI MSC, juga kepada Bapak Muhammad Chandra Arif, SPI MSC. Untuk penjelasan mengenai konservasi terumbu karang di Pulau Tunda, akan kita simak videonya berikutnya. Tunda adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa. Pulau Tunda merupakan salah satu pulau dari 17 pulau yang berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan letak geografisnya, Pulau Tunda ini terdapat di sebelah utara Kabupaten Serang dengan batas barat, timur, dan utara dari Pulau Tunda adalah Laut Jawa. Secara letak koordinat geografisnya, Pulau Tunda terletak di koordinat 5 derajat 48 menit 43 detik lintang selatan dan 106 derajat 16 menit 47 detik bujur timur. Secara administratif, pulau ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang hanya 18 mil dari pelabuhan Karangantu. Luas Pulau Tunda ini sendiri sekitar 300 hektar. Topografinya datar ke berbukit dan sebagian besar wilayahnya didominasi oleh vegetasi rendah, pantai berpasir, dan area pemukiman. Di Pulau Tunda hanya terdapat satu desa, yaitu Desa Wargasara. Desa ini terdiri 2 dusun, yakni Kampung Barat dan Kampung Timur. Pekerjaan penduduk di desa ini umumnya adalah buruh nelayan. Pulau Tunda tidak hanya menawarkan keindahan pantai dan air lautnya yang jernih saja, tetapi juga keanekaragaman hayati bawah laut yang luar biasa. Pulau Tunda juga sudah dijadikan objek pariwisata yang sangat menarik karena memiliki keindahan pantai dan laut yang bisa dieksplor sebagai daya tarik wisatawan dengan hanya menempuh waktu perjalanan selama 2-3 jam naik kapal motor dari Pelabuhan Karangantu. Tunda sebagai salah satu pulau terluar di Kabupaten Serang memiliki ekosistem pesisir yang masih tergolong alami. Ekosistem yang mendominasi wilayah pesisir Pulau Tunda ini meliputi mangrove, lamun, dan terumbu karang yang tersebar dari bagian utara hingga timur Pulau Tunda. Ekosistem terumbu karang ini merupakan salah satu tipe ekosistem laut dangkal yang paling kompleks dan produktif di dunia. Terumbu karang bukan hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga menjadi penyangga kehidupan bagi jutaan spesies laut dan penduduk pesisir. Secara ekologis, terumbu karang menyediakan habitat bagi berbagai organisme laut sebagai tempat pemijahan, pengasuhan, pembesaran, dan tempat mencari makan bagi banyak spesies ikan dan invertebrata. Terumbu karang juga berperan sebagai pelindung alami dari abrasi pantai dan gelombang tinggi, juga membantu menstabilkan garis pantai serta mendukung sistem perikanan tradisional. Namun, seperti banyak lokasi lain di Indonesia, ekosistem ini sangat rentan terhadap kerusakan baik yang bersifat antropogenik maupun alami,
Sebagai ekosistem yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan lingkungan, terumbu karang di Pulau Tunda ini mengalami fluktuasi kondisi yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti pariwisata dan penangkapan ikan. Di sisi lain, hal ini bisa menjadi ancaman besar terhadap ekosistem yang ada di pulau tersebut, seperti acuhnya wisatawan terhadap kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, yang menyebabkan laut tercemar, yang berimbas ke terumbu karang. Kondisi laut di sekitar Pulau Tunda memiliki kondisi penutupan karang hidup yang buruk hingga sedang akibat aktivitas pendatang dan juga karena polutan yang terbawa oleh air maupun angin dari daratan utama. Ancaman lain terhadap ekosistem terumbu karang di Pulau Tunda ini juga meliputi eksploitasi berlebihan, aktivitas penambangan pasir ilegal, pembuangan limbah domestik, serta yang berpotensi besar akibat wisatawan. Tekanan dari sampah plastik dan perilaku pengunjung yang merusak karang juga menjadi masalah yang serius. Selain itu, faktor perubahan iklim berpotensi menimbulkan pemutihan karang yang dapat memperburuk kondisi ekosistem tersebut. Telah dilakukan observasi serta penelitian terhadap tutupan karang hidup di beberapa titik stasiun yang menunjukkan variasi yang mencolok, dengan persentase tertinggi sebesar 41,23% dan terendahnya hanya 2,31%. Hal ini menandakan bahwa meskipun sebagian daerah masih dalam kondisi baik, ada pula lokasi-lokasi yang mulai terdegradasi. Oleh karena itu, keberadaan ekosistem terumbu karang di Pulau Tunda ini perlu dikelola dengan strategi konservasi yang berkelanjutan dan partisipatif. Lalu, strategi apa sih yang harus dilakukan agar kami, kita, dan kalian semua itu dapat mencegah hal itu terus berlanjut? Kalau kalian kepo, ayo kita simak videonya terus ya. Usulan strategi konservasi ekosistem terumbu karang di Pulau Tunda berbasis pendekatan yang didapatkan dari kajian dan analisis yang saya dapati meliputi yaitu 1. Pengelompokan zonasi dan spasial, 2. Pengelolaan partisipasif, dan yang ketiga peningkatan edukasi dari masyarakat sendiri. Yang keempat ada pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Yang kelima membangun kerjasama dengan memperkuat kelembagaan yang ada dan sinergi multi pihak. Ada yang keenam juga kita perlu memonitoring, evaluasi, dan adaptasi berkelanjutan agar konservasi terumbu karang di Pulau Tunda itu dapat terjaga. Sebagai penutup pada video kali ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa konservasi ekosistem terumbu karang di Pulau Tunda merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut, kesejahteraan masyarakat pesisirnya, serta mendukung pengembangan ekowisata yang ramah lingkungan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi memanglah tidak ringan, namun dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor wisata, upaya konservasi dapat berjalan lebih efektif lagi dan berkelanjutan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi investasi besar bagi kelestarian alam di generasi yang akan mendatang. Jadi, mari kita jadikan Pulau Tunda sebagai contoh nyata bahwa perubahan positif bisa dimulai dari kepedulian dan aksi bersama. Mari kita jadikan Pulau Tunda sebagai contoh nyata bahwa perubahan positif bisa dimulai dari kepedulian dan aksi bersama. Jangan pernah ragu untuk berkontribusi, karena sekecil apapun tindakan kita untuk menjaga alam akan memberikan dampak besar bagi masa depan. Bersama kita menjaga keindahan dan kekayaan laut Indonesia agar tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Ada satu pantun yang dapat saya sampaikan, yaitu ke Pulau Tunda naik perahu, airnya jernih, karangnya indah. Jaga laut, jangan mengeluh agar lestari sepanjang sejarah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pesan terakhir dari saya, terima kasih sudah peduli dan menjadi bagian dari solusi. Salam lestari untuk laut Indonesia. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.